Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Sandi, NIM 12480301113 dari kelas C. Di sini saya mau menjelaskan mind map dari 5 materi bahasa Indonesia. Baik, yang pertama dari materi bahasa Indonesia itu ada fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Yang pertama ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa sendiri itu dibagi menjadi 5. Sebagai alat berkomunikasi, alat mengekspresikan diri, alat berintegrasi, dan alat beradaptasi sosial. Alat kontrol sosial juga, sama alat untuk berpikir. Nah, fungsi bahasa juga itu sebagai bahasa negara dan juga bahasa nasional. Pertama, sudah jelas ya fungsi bahasa sebagai alat berkomunikasi. Kita tidak bisa berkomunikasi kalau kalau kita tidak berbahasa, seperti itu. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain itu juga karena bahasa. Terus yang kedua, alat mengekspresikan diri. Bentuk kita mengekspresikan diri itu bisa dengan bahasa gitu. Alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Kita beradaptasi sosial gitu dengan bahasa juga supaya mudah dimengerti. Dan alat kontrol sosial, lalu alat untuk berpikir ya. Terus yang kedua ada ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi 2. Ada berdasarkan cara berkomunikasi sama berdasarkan situasi pemakaian. Berdasarkan cara berkomunikasi ada ragam lisan dan ragam tulis. Di ragam lisan ini jadi bagaimana cara kita berkomunikasi. Jadi dengan cara kita mengucapkan kata-kata, mengucapkan bahasa yang kita keluarkan dari mulut kita sendiri. Terus ada ragam tulis. Ragam tulis ini seperti kita mengekspresikan bahasa kita gitu dalam bentuk tulisan seperti puisi atau cerpen atau lagu itu, lirik-lirik lagu ya, seperti itu. Lanjut berdasarkan situasi pemakaian. Nah, ada ragam formal, ragam semi formal, dan ragam non formal. Jadi sesuai situasi pemakaian ini, yang pertama ada ragam formal. Kita itu menggunakan bahasa apabila lagi di acara formal gitu. Kita menggunakan biasanya bahasa-bahasa baku yang baik dan benar. Nah, kalau ragam semi formal, nah yang kedua ini ragam semi formal, ini tuh kita bisa menggunakan bahasa-bahasa tidak baku gitu dan dipergunakan juga untuk sehari-hari, bisa pada yang lebih tua juga bisa, kepada sebaya juga bisa. Nah, ada juga ragam non formal. Ragam non formal ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa gaul gitu, kayak gua, lo, kayak gitulah pokoknya. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk teman-teman sebaya ya. Nah, mungkin itu dari pembahasan fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Dan yang kedua ada membaca dan menyimak materi kedua. Yang pertama ada membaca. Membaca ini dibagi menjadi 4 cabang. Ada tujuan membaca, teknik membaca, langkah-langkah membaca kritis, dan membaca gambar. Yang pertama ada tujuan membaca. Tujuan membaca ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama untuk memperoleh informasi, dan yang kedua untuk memahami makna bacaan. Nah, seperti yang kita tahu, kita itu membaca biasanya untuk apa? Untuk memperoleh informasi, jelas. Seperti membaca berita, kita memperoleh informasi apa saja yang terkandung dalam berita itu. Terus memahami makna bacaan. Biasanya kita itu membaca itu
ingin tahu sih makna dari penulis gitu. Makna tulisan dari sang penulis ini tuh apa maksudnya biasanya gitu. Terus yang kedua ada teknik membaca. Teknik membaca juga dibagi lagi menjadi 4 teknik ya. Empat teknik. Yang pertama ada SQ3R, terus ada scanning, ada skimming, dan teknik peningkatan kecepatan membaca. Baik, untuk SQ3R tersendiri itu sebagai salah satu teknik membaca ya, untuk bisa memahami dan meningkatkan daya ingat terhadap suatu materi tertulis. Nah, poin-poin dari SQ3R ini ada survei, question, read, recall, dan review. Nah, survei adalah membaca singkat seluruh buku untuk mendapatkan kesan umum suatu tulisan. Nah, terus ada question. Question itu kayak mengubah judul atau suatu topik menjadi pertanyaan untuk mengetahui detail bacaan. Terus ada yang ketiga ada read. Read adalah menjawab pertanyaan yang sudah dibuat. Terus ada recall. Recall itu mengutarakan kembali informasi yang didapatkan dengan kalimat sendiri. Nah, terus yang terakhir ada review. Review itu membaca kembali bagian-bagian penting untuk memperjelas pemahaman. Lanjut, di samping SQ3R, teknik membaca juga ada yang namanya scanning. Scanning itu ada 2 untuk mendapatkan informasi cepat dan akurat. Contohnya kayak mencari nomor atau mencari kata dalam suatu buku itu, dan lain-lain masih banyak. Jadi scan gitu ya. Terus yang ketiga ada teknik skimming. Skimming itu untuk apa sih? Untuk menyerap informasi penting, memperoleh kesan umum, menemukan suatu hal tertentu dari suatu bacaan, menemukan bahan yang diperlukan. Nah, lanjut lagi. Dalam teknik membaca itu ada teknik peningkatan kecepatan membaca. Nih, cara untuk meningkatkan kecepatan membaca. Yang pertama, membaca sambil diam. Terus yang kedua, konsentrasi, memperluas jangkauan mata gitu. Jangan terlalu dekat dengan buku, jangan terlalu terpaku pada tulisan-tulisan awal gitu ya. Terus menyapu ke bawah, membacanya itu dari atas ke bawah. Terus per kelompok kata bacanya, cari kata kunci, tidak mengulang kata, tidak berhenti lama di awal kalimat. Seperti itu ya, teknik peningkatan kecepatan membaca. Terus di samping teknik membaca juga ada langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama ada pahami isi bacaan. Gimana sih cara memahami isi bacaan? Yang pertama mengerti ide pokok, mengetahui fakta dan detail penting, terus buat simpulan interpretasi ya. Terus uji keakuratan sumber bacaan dengan cara bandingkan dengan sumber lain. Nah, dalam teknik membaca juga ada yang disebut dengan membaca gambar. Membaca gambar dibagi menjadi 3, ada membaca gambar grafik, ada table, sama ada bagan. Nah, grafik itu apa sih? Grafik itu gambar yang kemungkinan penyampaian ide yang kompleks jadi sederhana gitu. Terus langkah membaca grafik itu membaca judulnya dulu, mencermati simbol kayak garis, angka, atau warna. Terus tabel itu daftar berisi ikhtisar sejumlah data informasi. Langkah membacanya, baca judul, perhatikan informasi pada setiap kolom. Terus ada bagan. Bagan itu sendiri adalah alat peraga tanpa keterangan jumlah untuk mempermudah penafsiran. Langkahnya, baca judul, perhatikan informasi bagan. Seperti itu. Terus membaca. Nah, di samping membaca ada menyimak. Menyimak itu dibagi menjadi 2, ada tingkatan menyimak dan tantangan dalam menyimak. Tingkatan menyimak itu ada mendengar, memberi reaksi, menginterpretasi, sama mengevaluasi.
Terus dalam poin mendengar juga gimana sih gitu caranya menjadi pendengar yang aktif. Kalau mau menjadi pendengar yang aktif, ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, tujuan yang jelas, menulis pertanyaan saat tidak mengerti, terus memperhatikan kata kunci. Seperti itu. Terus ada tantangan dalam menyimak. Yang pertama, tantangannya adalah perhatiannya terbagi nih ketika menyimak. Jadi fokusnya terbagi, jadi terganggu gitu menyimaknya. Terus ada gangguan, baik dalam pikiran kita ataupun gangguan eksternal. Terus tidak mengindahkan pesan, tidak mendengarkan, tidak mencermati, bisa penilaian terburu-buru, terus kurang pendengaran. Baik, mungkin itu dari materi kedua membaca dan menyimak. Lanjut ke materi ketiga, ada ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang pertama ada ringkasan. Tujuan ringkasan sendiri adalah membantu mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dengan singkat. Langkah-langkahnya, yang pertama membaca naskah, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar. Yang kedua ada ikhtisar. Ikhtisar itu tujuannya untuk membantu mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dengan singkat. Langkahnya membaca naskah asli, terus mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat struktur wacana. Bentuk ikhtisar sendiri ada bagan, kerangka, dan kalimat. Nah, yang ketiga ada resensi. Resensi itu bertujuan untuk memotivasi pembaca, memberi informasi, memberi kritik atau koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangannya suatu buku gitu ya. Tujuan resensi itu. Nah, unsur-unsurnya itu ada jenis bukunya, identitas bukunya, tujuan pengarang bukunya. Jadi resensi itu untuk ya mencari informasi gitu, untuk memberikan kritik dan koreksi suatu bacaan, suatu buku. Nah, langkahnya itu yang pertama membaca cermat, menulis kelemahan dan kelebihan serta informasi penting, bandingkan dengan buku lain, buat ikhtisar atau ringkasan dahulu. Baik, mungkin itu dari materi ketiga tentang ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Lanjut ke materi keempat, ada diksi. Diksi atau kata ya, diksi. Diksi itu untuk poin pertamanya ada pengertian. Pengertian diksi itu, diksi adalah hasil dari proses memilih kata untuk dipakai dalam kalimat. Atau juga bisa pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya mirip. Untuk memilih kata yang tepat perlu analisis dan pertimbangan ya. Nah, syarat ketepatan pemilihan kata tuh dalam Kerap ya 1988 ada 6 poin. Yang pertama ada konotasi dan denotasi. Apa sih konotasi itu? Konotasi itu kayak bukan makna sesungguhnya dari suatu kata. Contohnya, jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit bank. Nah, bunga bank di sini tuh bukan bunga benar-benar bunga yang pada umumnya, tapi di sini tuh kayak bunga di sini tuh kayak uang gitu ya. Nah, denotasi ini makna sesungguhnya baru bunga Edelweiss tumbuh di tempat tinggi. Nah, bunga di sini tuh benar-benar bunga seperti itu. Terus ada sinonim kata, contohnya kayak siapa pengubah peraturan yang memberikan pengusaha kayak sama dengan pembebas bea cukai. Pembebas bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah pengubah dan peubah sama itu sinonim. Peubah peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. Terus ada juga kata yang mirip. Contohnya intensif, karton, korporasi, dan interferensi. Mirip-mirip nih sama intensi kayak insentif,
karton kayak kartun, korporasi kayak koperasi, interferensi kayak inferensi. Ini tuh kata yang mirip tapi berbeda arti ya. Terus ada kata abstrak. Kata abstrak itu kata yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera, hanya dalam pikiran. Contohnya kayak keindahan. Kata keindahan itu indah itu yang kayak gimana gitu kan. Cuman kita tahu bahwa itu tuh indah gitu. Nah, terus yang kedua kebahagiaan dan lain-lain seperti itu. Terus ada kata penghubung yang berpasangan. Nah, contoh pasangan yang salah antara dengan, terus tidak melainkan. Pasangan yang benar itu antara dan tidak tetapi. Kata umum dan khusus. Contoh contoh melihat. Nah, melihatnya itu kata umumnya melihat. Cuman masih bisa dibagi lagi kayak memiliki kata khususnya dari melihat itu kayak melotot, melirik, menonton dan lain-lain. Lanjut, diksi juga ada faktor yang mempengaruhi tampilan komunikasi. Yang pertama ada cara dan media komunikasi. Cara berkomunikasi atau media berkomunikasi ya. Pertama ada lisan atau tulisan. Kita bisa berkomunikasi menggunakan lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung, media cetak atau elektronik ya, karena sekarang sudah zaman digital juga. Biasanya suka menggunakan media cetak atau elektronik. Terus bidang ilmu komunikasi itu ada filsafat, sastra, hukum, dan lain-lain masih banyak. Terus situasi yang mempengaruhi tampilan komunikasi itu ada situasi formal, semi formal, dan non formal. Jadi kita itu berkomunikasi itu menyesuaikan dengan situasi. Apakah kita harus di situasi formal gimana cara kita berkomunikasi, situasi semi formal gimana cara kita berkomunikasi, sama situasi non formal gimana cara kita berkomunikasi. Terus halayak umumnya itu komunikasi ada umur, jenis kelamin, status sosial, sama tingkat pendidikan, dan lain-lain lah masih banyak. Terus tujuan berkomunikasi itu untuk apa sih? Yang pertama untuk membangkitkan emosi, terus yang kedua ada humor, terus yang ketiga ada yang jelas informasi. Nah, ada juga gaya bahasa dalam diksi itu. Yang pertama ada majas, terus cara penutur menyampaikan maksudnya dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Nah, komunikasi itu kayak itu, gaya bahasanya tuh kayak orang itu, cara orang itu menyampaikan apa maksud dia gitu. Terus memberikan kesan sama pendengarnya itu, sama lawan bicaranya seperti itu. Terus ada yang disebut dengan idiom atau ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya gitu. Contohnya kayak gulung tikar. Gulung tikar ini bukan dalam arti menggulung tikar, tapi kayak bangkrut seperti itu. Terus ada adu domba. Adu domba di sini juga bukan dalam arti dua domba diaduin, bukan, tapi memfitnah orang gitu agar membenci orang lain seperti itu. Oke, dan mungkin itu dari materi keempat, diksi, yang bisa saya jelaskan. Dilanjut ke materi kelima, ada paragraf. Paragraf sendiri ada pengertiannya, yaitu satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat. Yang pertama, terus kelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Terus mencakupi satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti kalimat tambahan yang menerangkan. Pengertian dari paragraf. Terus ada ciri-cirinya nih paragraf itu. Yang pertama cirinya adalah kesatuan. Kesatuan itu fokus pada gagasan utama. Ya, paragraf. Terus ada kepaduan. Kepaduan itu kayak kata kunci, kata ganti, dan kata transisi. Nah, biasanya ciri-ciri sebuah paragraf itu ada kepaduan, gitu. Ada kata kuncinya, ada kata ganti, sama kata transisinya. Terus ada kelengkapan juga. Nah, kalimat topik
atau implisit atau eksplisit ya. Ada di awal, akhir, atau awal dan akhir. Terus paragraf juga ada gagasan utama, itu inti pembahasan sebuah paragraf. Nah mungkin itu semua dari mind map yang saya buat tentang materi pertama sampai materi kelima bahasa Indonesia. Maaf bila masih banyak kekurangan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.